bulan Rajab itu Pak masuknya arba'atun hurum, 4 bulan haram, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu, sehingga ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Rajab itu nilai plusnya banyak. Yang pertama Pak, di bulan Rajab itu harus banyak-banyak berzikir. Bulan Rajab ya. Zikir itu artinya apa? Mengingat, ya. Jadi agama kita itu memerintahkan kita untuk mengingat Allah. Tapi yang kita lakukan, keseringannya kita ini mengingat kesalahan orang lain. Camkan ini. Akhirnya zikirnya nggak berhasil. Kalau ada orang suka jahat sama kita, berbuat salah sama kita, nggak senang sama kita, itu bukan urusan kita Pak. Itu urusan dirinya, amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu hanya beribadah untuk mengingat Allah. Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah. كي به نسعد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Joko beserta Ibu. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Sofyan Hadiansa SPDI,
Al-Mukarram Ustadz Nurdin, Al-Mukarram Ustadz Abdul Rasid. Semoga para guru kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua RT 08 Bapak Jejen beserta jajaran, semoga senantiasa ditingkatkan kesabaran dan ketabahannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di kesempatan malam hari ini, di sela-sela waktu istirahat kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk hadir bersimpuh di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan niat langkah dan duduknya kita tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di setiap memasuki bulan Rajab, kita diajarkan satu doa, dan doa ini harus terus kita dengukan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Duhai Allah, berikan keberkahan kehidupan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini, umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Bukan cuma sampai, tapi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau urusan sampai, insya Allah, kalau Allah takdirkan sampai. Kita seringkali diberikan nasihat oleh guru-guru kita. Arti dari kata berkah itu kebaikan yang bertambah. Doa kita itu kan agar Allah memberikan kita nilai keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Terkabulkan atau tidaknya doa kita ini bergantung dari perbuatan kita selama kita hidup di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah itu kebaikan yang bertambah. Kalau masa-masa hidup kita di bulan Rajab, ibadah kita sama saja seperti bulan-bulan lainnya, maka nilai berkah kita di bulan Rajab bisa kita pastikan tidak mampu kita dapatkan. Karena satu ciri orang yang mendapatkan sisi keberkahan daripada Allah, dia semakin rindu pada kegiatan-kegiatan kebaikan. Minimal rindu saja dulu. Coba di antara kita, kan biasanya kalau Ramadan ngaji libur ya. Ada yang bilang kangen nggak? Kapan sih ngaji lagi? Ada nggak? Ya. Atau gini. Ini kan ngaji kita kan biasanya kan dikocok nih, muter ya. Ada nggak yang bilang gini? Udah di rumah saya aja kalau nggak ada yang narik, ada nggak? Apa main lempar-lemparan?
Marhaban doang ya. Kebiasaan kita kan nggak gitu. Iyalah, saya baru kemarin teh, masa ke rumah saya lagi. Ya. Jadi mestinya kita ini kumpulan orang-orang yang rindu pada aktivitas kebaikan, Pak. Kalau sudah rindu pada aktivitas kebaikan, itu orang pengen kumpulnya dengan orang-orang baik. Kalau sering kumpul dengan orang-orang baik, insya Allah lingkungannya jadi baik. Kita buktikan di bulan Rajab nih, tingkat pencurian motor berkurang atau meningkat? Gitu kan ya? Kan berkah itu kan artinya kan kebaikan yang bertambah. Ya, makanya kalau orang ikut tahlilan itu dapat nasi besek, orang bilang dapat apa? Dapat berkat. Berkat itu nilai tambah, Pak. Ada sisi lebih. Karena kita melakukan aktivitas kebaikan. Ya. Kemudian kalau kita berziarah ke makam para wali, para kiai, kita pengen dapat apa? Berkah atau barokah. Biar kita jadi baik seperti kiai yang kita ziarahi gitu. Jadi kalau sholat kita sama saja seperti bulan-bulan lainnya, maka sisi keberkahan kehidupan kita di bulan Rajab kita nggak dapat nilai berkahnya, Pak. Nih majelis begini nih di bulan Rajab makin semangat atau makin kendor? Ngabisin. Semangat ngabisin kita mau libur. Bentar lagi bulan puasa gitu kan? Ya, apa ya? Ya. Sederhananya begini, Pak. Jadi kalau sebelum masuk bulan Rajab, ya, sholat subuhnya sering kesiangan, masuk bulan Rajab, subuhnya tepat waktu, nah itu dapat nilai berkah. Ya, sebelum bulan Rajab, orangnya kikir, pelit, medit, korek, apa lagi? Belum gasir, bakhil, pantat kuning, julik, medet, udah rombongan dia semua keluarga besar itu. Begitu masuk bulan Rajab, ini orang kok jadi dermawan, nah itu dia dapat berkahnya. Paham ya, Pak ya? Jadi sebetulnya doa itu, Pak, refleksi daripada perbuatan kita. Contoh gini, Bapak suka doa nggak? Ya Allah, lancarkan rezeki kami gitu. Tapi bapaknya males, lancar nggak rezeki? Nggak lancar, Pak. Jadi kalau bapak sekarang ini maaf nih ya, salah satu korban PHK umpama, solusi pertama yang bapak harus lakukan rajin-rajin silaturahim, Pak. Silaturahim itu membuka rezeki. Daripada di rumah tiap hari dengan handphone mulai handphone. Kan libur panjang nih ya. Libur panjang kan kemarin ya. Hampir sebulan kan. Biar nggak ketinggalan zaman, kegiatan dia jalan-jalan tahun 2000 di share tahun 2025. Biar kelihatan. Ya. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau berkah itu, Pak, nanti kalau kebaikannya bertambah, dunia juga akan ngikutin, coba deh. Nah, kita kadang-kadang berdoa minta lancarin rezeki, kitanya males. Akhirnya kita ngeluh. Apa keluhan kita? Allah nggak dengar nih doa saya. Allah nggak kabulkan nih doa saya. Contoh lagi, ya Allah mudahkan urusan kami. Kan gitu ya? Tapi sikap bapak sama orang jahat. Dipermudah nggak urusannya? Nggak dipermudah, Pak. Kita nggak suka menolong orang lain, ditolong nggak? Nggak ditolong. Jadi sebetulnya kalau kita memudahkan orang lain, kita sedang memudahkan urusan kita sendiri. Nanti suatu saat kalau kita terjepit, insya Allah pertolongan Allah datang. Tapi bapak jangan salah alamat. Kadang-kadang target kita begini. Saya berbuat baik sama Ustadz Rosyid, mudah-mudahan Ustadz Rosyid berbuat baik kepada saya. Itu salah sasaran, Pak. Mestinya begini, ketika saya berbuat baik kepada Ustadz Rosyid, biarkan Allah yang membalas kebaikan saya terhadap Ustadz Rosyid. Kalau Allah yang balas kebaikan saya, ada nilai tambah, Pak.
Suatu saat Bapak dalam kesulitan, Allah kasih solusi. Tapi kalau targetnya saya bantu Ustadz Rosid dengan harapan Ustadz Rosid bisa bantu saya, suatu saat Ustadz Rosid nggak bantu, Bapak kecewa. Ustadz Rosid ya, tiap hari saya bantuin, ternyata begitu saya bangkrut diketawain. Ini gitu Bang ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, targetnya Allah Pak. Biar Allah yang bantu saya ketika saya dalam kesulitan. Paham ya Pak ya? Jadi konsep doa itu begitu. Ya Allah berikan aku jodoh. Dianya kagak ikhtiar Pak, dia mau jadi rumah kupar. Dapat nggak kenalan? Kan nggak dapat, minimal datang ke Guru Nurdin, guru ini umur saya kayaknya udah kepala 3 nih guru. Menurut ya kepala 4 ya. Menurut guru gimana nih? Apa kata Guru Nurdin? Gua aja pengen nambah lagi susah ini. Lu lagi cari. Paham ya? Pak, orang kalau sering silaturahim ya, sering silaturahim ya, itu urusan kita digampangin sama Allah. Rezeki juga jadi lancar. Minimal kopi mah dapat. Minimal tuh. Ini kan Bapak kan udah Pak Joko repot-repot dari tadi kayak duduk kan ya. Dikupasin lagi. Bapak minta nggak minta kan? Tapi karena ini berkah silaturahim, dapat kopi nggak? Dapat kopi. Dapat snack nggak tuh yang bungkusan coklat-coklat? Dapat kan? Belum selesai acara, iya. Apa tuh? Ya ada aja. Ya. Kalau jamaah kan biasa sih bungkus. Kalau ketua RT 2 bungkus. Enaknya jadi RT begitu Pak. Kalau tetangga punya hajat diundang. Duduknya paling depan, pulangnya dilebihin. Kenapa? Ketua RT. Makanya Bapak kalau pengen dapat besek juga jadi RT dulu ya. Amin ya Rabbal. Ya. Jadi kalau kita minta doa berkah, Pak, buktikan. Sekarang kalau Bapak berdoa, ya Allah berkahi kehidupanku di bulan Rajab, sholat males, sedekah nggak pernah pelit, 7 turunan sama orang jahat. Kalaupun Bapak doa, tetap nilai berkahnya Bapak nggak dapat. Karena kenapa? Sikap Bapak berlawanan dengan doa yang Bapak ucapkan. Paham ya? Jadi jangan jadi pribadi mengeluh. Allah nggak balas doa saya ini. Bukannya nggak balas, kita tidak sinkron antara yang kita minta dengan yang kita ikhtiarkan. Minta lancar rezeki, kerja kagak mau. Ya, paham nggak nih? Paham ya? Sama seperti orang, ya Allah anugerahkan kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Tiap hari Bapak banting kartu. Ini lagi hamil, udah hamil tua, banting kartu, duit, galak 6. Paham ya Pak ya? Itu yang pertama tuh. Yang kedua nih, ini kan bulan Rajab kan baru hitungan hari ini ya, hari keempat kan ini ya. Kenapa Pak? Banting-banting. Suka banting kartu deh. Lagi rajin-rajin. Jangan diajar-ajarin teh warga banting kartu, ntar RT dibanting-banting. Nah ini kan bulan Rajab kan baru hitungan keempat hari ini ya. Amalan apa sih yang diajarkan oleh agama kita setiap masuk bulan Rajab? Ya. Bulan Rajab itu Pak masuknya arba'atun hurum, 4 bulan haram, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu, sehingga ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Rajab itu nilai plusnya banyak. Kalau kata Ustadz Rosid itu bahasa matahari malah lagi banyak diskon, lagi banyak promo. Ya, lagi banyak promo, saking banyak kan akhirnya matahari kagak buka lagi gitu. Ya. Yang pertama Pak, di bulan Rajab itu harus banyak-banyak berzikir. Bulan Rajab nih. Zikir itu artinya apa? Mengingat, ya.
Jadi agama kita itu memerintahkan kita untuk mengingat Allah. Tapi yang kita lakukan, keseringannya kita ini mengingat kesalahan orang lain. Camkan ini. Akhirnya bikinnya gak berhasil. Kalau ada orang suka jahat sama kita, berbuat salah sama kita, nggak senang sama kita, itu bukan urusan kita, Pak. Itu urusan dirinya, amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu hanya beribadah untuk mengingat Allah. Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah. Jadi jangan mengingat kesalahan orang lain yang bikin hidup kita sempit, karena waktu kita habis untuk mengingat kesalahan orang lain kepada diri kita. Jadi hidup gak sehat, Pak. Hatinya sempit, dadanya sesek, napasnya ngap-ngapan. Akhirnya ngebatin. Tahu gak ngebatin, Pak? Ngebatin itu nyimpen perasaan yang tidak mampu dia ucapkan, yang tidak mampu dia ekspresikan. Begitu, jadi ngebatin. Orang yang ngebatin jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang nyablak. Tahu nyablak? Ada kan orang kalau kesel sama orang pengen ngatal gue, nah itu orang nyablak tuh. Tapi ada orang sukanya ngebatin. Nah, biar hidup Bapak ringan, jangan diingat-ingat kesalahan orang lain pada diri kita. Maafkan saja. Biarkan itu menjadi urusan Allah. Jadi hidup kita tuh damai, tenang, sentosa. Tahu nggak, dia kan nama ente begini-gini. Itu bukan urusan saya. Saya udah nggak ada waktu buat ngebalas kedolimannya. Kalau dia dolim sama saya balas kedoliman yang sama. Saya sama dia 11-12, nggak ada bedanya. Saya bukan santri Riyadul Jannah, berarti saya sekarang sudah jadi santri Riyadul Jannah. Namanya aja taman-taman surga. Masa isinya sumpah serapah semua, ya? Paham ya? Jadi kalau orang udah ikut majelis nih, Pak, nih nggak boleh bertengkar, Pak. Sama seperti, ngambek ya, ngambek boleh nggak apa-apa dah, tapi jangan lama-lama ya. Kalau udah 3 hari ngaji lagi, ini mau ngambek 3 tahun kayak kelar-kelar. Ya, sama seperti orang beragama. Agama itu kan A-nya tidak, agama kacau. Orang yang beragama itu mesti nggak suka bertengkar. Tapi kalau orang beragama suka bertengkar, diragukan tuh Pak kualitas agamanya. Ya. Dan agama kita ini Islam. Islam itu kan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Kita jadi biang onar, orang nanti meragukan agama kita, Pak. Sama seperti begini, kita rajin sholat, tapi tetap jahat sama orang. Orang meragukan nggak sholat kita? Meragukan, itu orang sayang benar ya. Sholatnya merajin banget, Pak, rajin dah pokoknya, aduh. Tapi kok ya Allah, paham ya? Makanya hidup di masyarakat itu, kalau sudah menyandang gelar ustaz, gelar guru, itu berat, Pak. Dari ujung rambut ketawa, Bang Rahmat. Guru Nurdin ini, ya. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu jadi sorotan masyarakat. Ya, maaf ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, masyarakat itu center. Karena kenapa? Masyarakat itu melihat sosok guru itu nyaris sempurna, tanpa noda, salah dan dosa. Satu kali berbuat kesalahan, itu nilai lekatnya nggak bisa hilang dari memori orang yang menatapnya. Maaf ini beda sama tukang tambal ban. Tukang tambal ban mau mabuk sampai jungkir balik, sejauh dia masih bisa mampetin ban motor kita, besok kita balik lagi, Pak. Ada nggak orang bilang begini, Rasid, ente ngapain masih nambal motor dia itu? Kan tukang mabuk. Ah, gua mau nggak peduli, yang penting motor gua agak bocor. Kira-kira gitu nggak? Tapi kalau ustaz, Pak, mau balik, Pak Guru, ngapain ente ngaji sama Guru Nurdin? Orang lemes begitu. Ya kan? Paham nggak? Ya? Makanya ini posisi orang kayak kita ini berat, Pak. Saya aja di rumah itu, ya Allah, keluar pakai kolor malu. Bintang. Ya. Ke KCM aja nggak berani kita. Takut ada yang kenal dulu ya. Ke KCM aja nggak berani. Kita naik motor pakai topi aja udah malu itu.
Ustaz preman pakai topi ya, paham ya? Gitu. Jadi di bulan Rajab itu banyak-banyak berzikir, ya, disuruhnya ingat Allah, bukan ingat kesalahan orang lain. Yang bikin hidup kita sesak itu kita terlalu lama mengingat kesalahan orang lain. Akhirnya dada kita nggak plong-plong. Coba sekali-kali Pak belajar untuk bisa melupakan kezaliman orang lain kepada diri kita, hidup kita lebih bagus. Coba deh, jangan habiskan waktu untuk mengingat kesalahan orang lain kepada diri kita. Maafin aja, ya, nanti rezekinya berubah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak istighfar. Istighfar itu Pak, senjata paling ampuh untuk merontokkan dosa-dosa kita. Ini jangan-jangan nih doa-doa kita seringkali tertunda karena memang ucapan kita seringkali kotor. Doa itu kan Pak kalimat suci Pak, dan kita meminta kepada Allah Zat yang Maha Suci. Makanya Bapak nggak boleh bilang begini, itu kiai kerjanya nggak ngapa-ngapain tapi hartanya banyak ya, doanya tajam. Beda sama kita. Lah kiai mah tidurnya aja zikir, tidurnya aja zikir. Kalau kita tidur ya tidur ngorok, mulut mangap, lubang hidung mekar, perut kembang kempis, ya kan? Sekalinya doa banyak bener gitu. Kita bilang, wah Pak Kiai nggak bener nih ngajarin, kenapa? Itu doa yang pakai kasih kok nggak makbul pakai, bukan doanya nggak makbul, bukan redaksi doanya yang nggak manjur, lisan kitanya bermasalah. Kita ini kan kadang-kadang suka kasih amalan nih, guru, ini saya dagang kayaknya berat banget ya. Kadang-kadang gitu ya deh. Bapak kalau dagangnya berat Pak, yang pertama yang kunjungi itu orang tua, minta ridhonya. Yang kedua nggak apa-apa minta ijazah guru, doa, biar pekerjaannya ringan. Kalau udah dikasih untayan doa sama guru kita, kemudian dagang kita seret, jangan salahkan doa dari kiainya. Koreksi kitanya, wah jangan-jangan ucapan kita ini masih kotor. Jangan-jangan kita masih suka nyumpain tetangga, ya, masih suka ngutuk tetangga, ya. Nah zaman sekarang 2025, ucapannya kadang-kadang diem, tangannya kadang-kadang galak, suka nge-share di grup yang nyakitin hati orang. Hati-hati Pak. Siapa yang suka ngirim gambar-gambar kagak bagus di sini? Yang belum. Ayo. yang belum. Dia kagak tahu boleh jungkir balik begini. Ya, beliau jalankan kewajiban Bang Nurdin. Ya, iya, biar eling ya. Itu kan artinya biar eling ya, biar ingat. Ya. Ayo ngaku di sini, siapa yang suka ngirim stiker nggak beres? Itu hati-hati Pak, bermasalah ya. Kemudian yang ketiga Pak, ya, banyak-banyak puasa, latihan pemanasan mau masuk gerbang Ramadan, ya. Puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab itu berbeda dengan puasa sunnah di bulan-bulan lain karena bulannya sudah baik. Nanti puasa sunnahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir puncaknya nih nanti nih di malam 27 Rajab. 27 Rajab itu peristiwa apa Pak? Isra wal Mi'raj. Itu malam 27 Rajab tuh Bapak kencengin Pak sholat qiyamul lainnya. Ya. Bapak kencengin sholat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu janji Allah tuh, orang yang bangun di sepertiga malam mendirikan sholat malam maqaman mahmuda, dia akan Allah angkat derajatnya pada posisi yang terpuji. Kerjaannya gampang, urusannya lancar, bisnisnya
cair. Coba deh Pak. Rasul itu Pak sedikit tidur. Sehari semalam bisa 3 sampai 5 jam tidur. Sedikit tidur. Dan tidur itu nggak tidur. Kalau kita ini dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Ngajinya sih bener datang paling dulu biar dapat senderan. Ini kan yang ngaji di luar nih datang belakangan Pak ya? Iya kan? Dapat senderan nggak? Kagak dapat senderan. Tapi tenang Pak, Bapak yang di luar pahalanya lebih besar. Karena nggak ada senderannya kan? Beda sama RT tuh, RT senderan segitu banyak dia tuh. Sampai miring-miring tuh nyender tuh. Ya. Pokoknya RT mah dosanya habis aja. Diomongin mulu ya. Ya. Jadi kalau ada warga suka ngomongin RT, itu artinya warga pengen diperhatiin. Gitu teh, jangan marah teh kalau ngomongin warga. Bila perlu RT cari warga siapa yang paling banyak ngomongin RT. Itu bebasin teh iurannya. Lomba-lomba apa jadi RT. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kehidupan kita dan umur kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Kalau udah sampai Ramadan bukan cuma nyampe, tapi laksanakan amalia-amalia yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi